Halo penikmat berita, saat ini kalian berada di dalam kaleidoskop kapol.com. Bersama saya, Vanka Vidya Karmani, akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Oke, sekarang saya mau bahas salah satu berita yang lagi hype nih. Bahkan dibahas di berbagai media. Apalagi di Twitter saya pernah baca sih ada yang selain orang Tasikmalaya ngebahas ini. Oke, jadi ceritanya gini ya. Ada seorang bayi yang lahir dari Bu Heni dan Pak Erik. Dia itu lahir tanpa proses kehamilan. Maksudnya itu tanpa proses kehamilan secara normal ya. Dan prosesnya itu masih menjadi sebuah misteri. Sang ibu saat melahirkan tengah dalam kondisi haid dan 19 bulan terakhir belum pernah melakukan hubungan intim bersama suaminya. Nah, salah satu tetangganya, Ibu Ani ini bilang bahwa ini tuh kayak mimpi aneh tapi nyata, kayak lagu ya, sungguh aneh tapi nyata. Bayi tersebut bisa lahir tanpa proses kehamilan. Ibu Ani gak cuma kaget, tapi dia juga tahu sih sebenarnya sebelumnya itu 19 bulan sebelumnya itu Ibu Heni melahirkan anak kedua melalui operasi sesar, dan Bu Heni pun bilang ke Bu Ani bahwa dia sempat ingin menunda kehamilan terlebih dahulu. Nah, tahu-taunya anak ketiga lahir tanpa ada proses kehamilan sedikit pun. Dalam 1 jam langsung lahir. Misteri ya. Nah, misteri lahirnya seorang bayi ajaib asal kampung Mandalasari di desa Manadalasari tanpa melalui proses kehamilan ini itu dalam kacamata medis tidak mungkin terjadi secara singkat. Nah, kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, Pak Dr. Heru Soeharto bilang, dan dengan sangat jelas bilang bahwa hal tersebut itu tidak mungkin terjadi. Untuk 1 jam saja seorang bayi lahir itu tidak mungkin terjadi. Bahkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Tasikmalaya, Pak Dr. Polar Silumi, saat ditanya berbagai kemungkinan kelahiran bayi ajaib asal Puspahyang ini, dia bilang bahwa secara ilmu medis hal tersebut sulit diterima. Masa juga sih nggak berhubungan badan, tidak ada proses pembuahan sel telur, bisa lahir seorang anak? Masih sulit untuk diterima. Ia juga mengatakan bahwa kehamilan itu butuh proses yang panjang. Yang pertama itu mulai dari pembuahan sel telur ibu oleh sperma ayah, kemudian menempel di dinding rahim, dan terjadi kehamilan normal. Untuk kehamilan normal pun fasenya itu cukup lama. Gak cukup sih, tapi emang lama dan painful. Yaitu dalam waktu 9 bulan 10 hari. Nah, baru bisa terjadi persalinan atau melahirkan. Kemudian, ketika berbicara mengalami haid atau menstruasi, Pak Polar pun berkata bahwa hal tersebut bisa saja menjadi salah satu ciri pendarahan yang terjadi, dan bukan karena haid. Mungkin saja itu bisa jadi pendarahan gitu, karena ini akan melahirkan, persalinan kan. Kemudian, biasanya kalau misalkan akan melahirkan atau ada kehamilan itu tanda-tandanya itu sangat jelas, dan banyak perangkat medis yang dapat memastikannya. Dalam fenomena bayi ajaib ini, IDI secara organisasi tidak dalam kapasitas melakukan tindakan penelitian, kata Pak Dr. Polar begitu katanya. Nah, oke. Karena berita ini tuh sangat ramai, orang-orang berbicara tentang hal ini dan sangat geger di Tasikmalaya. Ramainya pemberitaan yang membicarakan lahirnya sosok bayi ajaib ini, dikabarkan sang ibu juga, Ibu Heni, tertekan secara psikologis. Iyalah, pasti orang-orang kan pada kaget, orang-orang geger, orang-orang pengen tahu apakah hal tersebut benar atau enggak. Bahkan banyak orang yang datang katanya ke rumah Bu Heni. Itu sangat bikin sang ibu kaget, malu, mungkin kayak ngerasa apa sih, naon sih gitu kan. Aku tuh sebenarnya baru ngelahirin, saya juga kaget, kenapa kalian juga kaget, saya juga kaget, saya juga nggak tahu kenapa. Dia pasti seperti itu kan, pasti bingung. Aku tahu kok rasanya, ya maksudnya tahulah rasanya dalam keadaan shock seperti itu, bukan keadaan hamil ya. Nah, kata Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya, Pak Ato Rinanto, dia juga bilang seperti ini, efek dari kebiasaan di kampung yang minim berkomunikasi dan
biasanya itu kayak tale to tale gitu kan, dari omongan ke omongan, dan mereka tuh kayak masih geger, terus masih bingung, masih awam dengan hal-hal kayak gitu, dan pada akhirnya mereka beramai-ramai datang ke rumah ibu tersebut, Ibu Heni, dan menanyakan hal tersebut, bener gak Bu? Kayak gitu katanya. Nah, kemudian dari KPAID dan kepala desa juga setelah berusaha berkomunikasi dengan sang ibu, disepakati larangan sementara tamu datang berkunjung. Bahkan, kata Pak Cuncun, kepala desa Mandalasari, spanduk larangan tamu untuk berkunjung sudah terpasang. Katanya untuk kesehatan Ibu Heni, demi kesehatan Bu Heni, takutnya banyak tamu yang datang, kesehatannya bukan baik, malah memburuk. Karena ya dia juga pasti shock dong, dia juga nggak tahu apa-apa, tiba-tiba melahirkan kan. Nah, untuk itu mungkin untuk Bu Heni kita ambil hikmahnya saja, mungkin ini adalah rezeki dari Allah, rezeki dari Tuhan, dan sehingga Ibu Heni diberi kesempatan, diberi amanah untuk menjaga anak ketiga Ibu Heni. Selamat ya Bu Heni, semoga bahagia terus, semoga dengan lahirnya anak ketiga bisa membuat Bu Heni lebih baik lagi dan memiliki keluarga yang berbahagia. Usai kaleidoskop couple.com pertama kali ini dicukupkan. Vanka Vidya Karmani pamit undur diri.